Peta Perjalanan Al-Mustafa. Kawan-kawan, mari kita mulai sebuah perjalanan luar biasa, bukan sekedar kisah sejarah, tapi kisah tentang keberanian, pengorbanan, dan lahirnya sebuah peradaban besar. Inilah ketika cahaya Islam mulai bersinar semakin terang, perjalanan yang bawa Nabi Muhammad SAW dari tekanan menuju kejayaan. Inilah kisah hijrah ke Madinah, peristiwa besar yang terjadi pada tahun 622 Masehi sekaligus memasuki tahun 13 kenabian, awal dari perubahan besar umat manusia. Saat itu, keadaan di Mekah sungguh gelap. Kaum muslimin disiksa, dipersekusi, bahkan tak boleh beribadah dengan tenang. Hingga akhirnya turunlah izin dari Allah untuk berhijrah ke Madinah, kota yang kelak akan menjadi pusat pemerintah Islam. Bayangkan perjalanan ratusan kilometer ditempuh dengan strategis, diam-diam, dan penuh resiko pembunuhan. Sebuah titik awal kalender umat Islam. Perjalanan mereka tidak mudah, gurun pasir yang luas, panas, siang yang membakar, dingin malam yang menggigit, serta para pengejar yang siap menangkap kapan saja. Hingga tibalah mereka di Gua Sur, sebuah tempat perlindungan di balik bukit terjal. Disinilah ketegangan mencapai puncaknya. Para pengejar sampai berdiri tepat di depan gua. Abu Bakar berbisik khawatir, tetapi Nabi dengan tenang berkata, "Jangan bersedih, sungguhnya Allah bersama kita." Sebelum Rasulullah melanjutkan perjalanan menuju Madinah, laba-laba yang membuat jaring, burung merpati yang bersarang, semua menjadi tanda kekuasaan Allah yang menjaga kekasihnya. Para pengejar pun berlalu, hari demi hari dilalui dengan penuh strategi, hingga akhirnya Rasulullah memasuki Madinah pada tahun 1 Hijriah atau 622 Masehi. Setelah perjalanan hijrah yang penuh ketegangan, akhirnya Rasulullah SAW memasuki Madinah, kota yang akan menjadi pusat peradaban Islam. Orang-orang Ansor berdatangan dari segala penjuru, membawa wajah cerah, tangan terbuka, dan hati yang penuh cinta. Mereka berebut ingin menjamu Rasulullah. "Ya Rasulullah, tinggallah di rumahku, izinkan aku melayanimu." Tetapi Nabi bersabda lembut, "Biarkan unta ini berjalan, karena ia sedang diperintah." Unta itu terus melangkah perlahan, lalu duduk di sebuah tanah lapang milik dua anak yatim, Sahal dan Suhail bin Amr. Di tanah ini berdirilah bangunan yang akan mengubah dunia, Masjid Nabawi. Begitu unta itu berhenti, Rasulullah langsung melihat sekeliling dengan penuh visi. Tanah itu sederhana, ditumbuhi kurma, dan sebagian menjadi tempat pengeringan buah. Namun, bagi Rasulullah, inilah lokasi terbaik, karena tempat ini akan menjadi pusat cahaya ilmu, dakwah, dan persatuan. Beliau bersabda, "Disinilah kita akan bangun rumah bagi Allah." Sebuah momen sejarah yang mengguncang Madinah dengan semangat baru. Pemilik tanah yang dimiliki oleh dua anak yatim yang masih kecil. Mereka ingin menghadiahkan tanah itu kepada Rasulullah, tapi Nabi menolak dengan halus. Beliau ingin masjid berdiri di atas keadilan, maka tanah itu dibeli dengan harga yang pantas. Masjid ini akan menjadi pusat kehidupan dan cahaya Islam mulai bersinar lebih luas. Masjid Nabawi mula-mula dibangun dari bahan yang sederhana, dinding dari bata lumpur, tiang dari batang kurma, dan atap dari pelepah kurma. Tidak mewah tetapi penuh makna. Masjid yang dibangun di tahun 1 Hijriah menjadi tempat belajar Al-Quran, pusat musyawarah, dan markas strategi pemerintah Islam yang baru tumbuh. Masjid Nabawi kemudian menjadi pusat segalanya, tempat ibadah, sekolah pertama umat Islam, balai diplomasi, pusat latihan, penginapan para ahlus sufah, dan poros negara Islam. Dari masjid sederhana tahun 1 Hijriah inilah peradaban besar Islam menyebar ke seluruh dunia. Setelah Masjid Nabawi berdiri pada tahun 1 Hijriah atau tahun ke-14 kenabian, Rasulullah SAW melakukan langkah sosial yang sangat visioner. Beliau mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum ansor. Kaum muhajirin ialah kaum yang rela meninggalkan harta mereka di Mekah, sedangkan kaum ansor ialah penduduk asli Madinah yang siap menyambut Islam dengan sepenuh hati. Bayangkan, Sa'ad bin Rabi al-Ansari mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf,
Aku memiliki harta dan kebun. Pilihlah yang kau inginkan, wahai saudaraku. Namun, dengan keteguhan hati, Abdurrahman bin Auf menjawab, tunjukkan kepadaku pasar saja. Mereka tidak menuntut balasan, mereka hanya ingin saling menguatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan banyak sekali tokoh-tokoh besar, di antaranya Abu Bakar dengan Kharijah bin Zaid, Umar bin Khattab dengan Itban bin Malik, Ali bin Abi Thalib dengan Sa'id bin Mu'az, Bilal bin Rabah dengan Abu Ruwaihah, dan puluhan pasangan lainnya. Langkah ini menghapus perbedaan status ekonomi, memadamkan sisa-sisa persaingan suku, dan mengubah umat yang tercerai-berai menjadi umat yang satu. Inilah persatuan yang kelak akan menjadi kekuatan terbesar dalam sejarah Islam. Pada tahun 2 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyusun Piagam Madinah, sebuah konstitusi tertulis pertama dalam sejarah dunia yang mengatur kehidupan bersama antar umat beragama. Dalam piagam ini disebutkan, pertama, Muslimin, Yahudi, dan berbagai suku adalah satu umat, saling melindungi dalam keamanan Madinah. Kedua, kebebasan beragama dijamin. Ketiga, pengkhianatan dan penindasan dilarang keras. Keempat, perselisihan harus diselesaikan melalui hukum yang adil di bawah kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah konsep negara hukum modern. Bahkan sebelum bangsa lain mengenalnya, Islam datang bukan merusak perbedaan, tetapi Islam mengatur perbedaan menjadi sebuah kekuatan bersama. Piagam ini menjadi bukti bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya pemimpin agama, tetapi negarawan terbesar sepanjang masa. Hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hijrahnya peradaban, dari tekanan di Mekah menuju kemenangan di Madinah, dari masjid sederhana menuju pusat pemerintahan Islam, dari orang-orang yang terpecah menjadi satu ikatan persaudaraan, dari kota kecil menjadi cahaya dunia. Semua ini bukan hanya kisah sejarah, ini adalah pelajaran hidup. Jika persaudaraan mampu mengubah keadaan lemah menjadi kuat, jika keadilan mampu menyatukan perbedaan menjadi peradaban, maka kita pun hari ini mampu meneruskan warisan mulia itu. Kawan-kawan, hijrah bukan sekedar berpindah tempat, tetapi berpindah menuju kebaikan. Sampai bertemu lagi di episode Sirah Nabawiyah berikutnya. Perjalanan kita belum berakhir. Peta Perjalanan Al-Mustafa. Jihad pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kawan-kawan, mari kita selami kisah yang mengubah sejarah, kisah perjuangan yang penuh tantangan. Inilah babak paling mendebarkan dari Sirah Nabawiyah, jihad dan perang penting di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disyariatkannya jihad. Ingat, saat di Mekah, umat Islam itu lemah, tertekan, bahkan dilarang berperang. Tapi segalanya berubah setelah hijrah ke Madinah. Tahukah kamu, jihad itu disyariatkan secara bertahap, bukan langsung perang besar. Para alim ulama sepakat, pensyariatan jihad terbagi dalam 3 tahap utama. Pertama, tahap haram di Mekah. Jihad dilarang karena umat belum punya kekuatan. Kedua, tahap izin bertahan atau madamah. Ini adalah izin untuk membalas serangan musuh, seperti yang terjadi di Perang Badar. Dan ketiga, tahap serangan atau tolab, yaitu menyerang untuk menyebarkan Islam. Ini menjadi fardu kifayah jika sudah dilakukan oleh sebagian umat.
Hukum jihad membela diri adalah fardu ain, kewajiban setiap individu. Perang Badar. Mari kita bedah Perang Badar, pertempuran besar pertama dalam sejarah Islam. Apa pemicunya? Awalnya adalah penindasan di kota Mekah, di mana kaum muslimin mengalami penyiksaan dan perampasan harta. Kemudian, di tahun kedua Hijriah, muncul kabar kafilah dagang besar Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan pulang dari Syam. Tujuan awal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan perang, melainkan hanya ingin mencegat kafilah itu untuk mengambil kembali sebagian kecil hak mereka yang telah dirampas. Sayangnya, Abu Sufyan yang cerdik berhasil mengetahui rencana ini. Ia langsung kirim utusan ke Mekah meminta bantuan. Eskalasi terjadi. Rencana pencegatan berubah menjadi konfrontasi militer besar. Perang Badar 17 Ramadan tahun 2 Hijriah 624 Masehi. Perbandingannya sangat jomplang. Pasukan muslim hanya 313 orang, dipimpin langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, didampingi Ali bin Abi Thalib, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Abu Bakar As-Siddiq. Sementara pasukan kafir Quraisy mencapai 1000 orang, dipimpin oleh tokoh paling memusuhi Islam, yaitu Abu Jahal. Malam sebelum perang, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dengan penuh harap, memohon pertolongan Allah. Beliau berkata, "Ya Allah, jika pasukan kecil ini binasa hari ini, maka tidak akan ada lagi yang menyembahmu di muka bumi ini." Keesokan paginya, pertempuran dimulai dengan duel para tokoh. Hamzah dan Ali berhasil menang, dan ini menjadi awal yang baik bagi moral kaum muslimin. Barisan Quraisy mulai goyah seiring pertempuran. Puncaknya, pemimpin mereka yaitu Abu Jahal berhasil dilumpuhkan oleh Mu'adz bin Amr dan Mu'awis bin Afra. Kematian tokoh besar ini menjadi pukulan telak bagi moral pasukan Quraisy. Akhirnya, kemenangan besar diraih kaum muslimin. Setelah Perang Badar usai, strategi militer Rasulullah semakin struktur. Mari kita lihat perbandingan antara strategi Perang Badar dan Uhud. Di Perang Badar, Nabi SAW menerapkan strategi yang rapi, mengirimkan pengintai untuk mengumpulkan informasi, memilih lokasi taktis dengan sumber air sebagai keuntungan logistik, serta pembentukan formasi tempur yang rapi dan disiplin tinggi. Strategi ini sukses membawa kemenangan meski jumlah jauh lebih sedikit. Sementara di Perang Uhud, strateginya adalah defensif, menempatkan pasukan di lereng gunung Uhud. Kunci pertahanan adalah menempatkan 50 komandan di Bukit Rumah untuk menghadang kavaleri Quraisy. Nabi memberi perintah tegas, jangan tinggalkan posisi kalian, apapun situasinya. Sayangnya, kemenangan awal berubah menjadi kekalahan akibat pelanggaran perintah yang membuka jalan bagi serangan melingkar oleh Khalid bin Walid dari belakang. Kekalahan di Badar tidak hanya menorehkan luka fisik, tapi juga luka dendam kesumat di hati kaum musyrik Mekah. Mereka semakin dibakar kebencian, menjadikan Mekah mendidih layaknya periuk. Tidak heran jika para pemuka Quraisy kemudian bersekongkol untuk menghabisi Nabi, yang mereka anggap sebagai sumber perpecahan dan kehinaan mereka. Dari Badar yang heroik hingga Uhud yang getir, dan konspirasi yang mengancam. Surah Nabawiyah adalah pelajaran tentang disiplin, keteguhan iman, dan strategi yang terencana. Kawan-kawan, mari terus pelajari dan ambil hikmah dari perjuangan suci ini. Sampai jumpa di kisah sirah selanjutnya.